Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman seru para pendaki gunung yang horor dan misterius. Tapi sebelum mulai, yuk ambil headset kalian dan mari kita merinding bersama. Di episode kali ini, Cerita Senja akan menceritakan tentang pengalaman pendakian di Gunung Lawu yang dialami oleh akun Twitter @NN_Rabian_Tunisa. Firasat aneh sebelum pendakian di Gunung Lawu. Gue adalah pendaki pemula yang baru pertama kali nginjek Gunung Lawu. 1 minggu setelah ada yang meninggal, gue ada jadwal OTW ke Lawu. Sebelumnya sih udah tahu ya ada yang meninggal, tapi gue agak mikir yang aneh-aneh ya. Karena niatnya kan cuma melihat dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Jadi singkat cerita, gue udah sampai Lawu via Cemoro Sewu. Tapi sebelum berangkat, gue dimimpiin kalau gue bakalan gagal nanjak dan cuma sampai pos 2. Terus bakal banyak gangguan-gangguan yang gak baik gitu. Dan bakal diajak ngobrol sama nenek-nenek. Terus mampir ke warung, bakal dilayani dengan judes sama yang punya warung. Jadi kita lanjut ke ceritanya. Intinya gue mau bilang mimpi gue itu jadi kenyataan. Dan beneran jadi kenyataan. Kalau gue gagal muncak dan cuma sampai pos 2. Terus bener aja gue ke warung yang di base camp posisi sebelah kiri, mau beli jas hujan, dilayani sama ibu-ibu mukanya judes dan bete banget. Seketika di situ gue inget mimpi gue. Ya, gue sih berpikir positif aja, mungkin ya gimana gitu ya. Oke, selesai beli jas hujan, gue duduk sambil nungguin temen gue. Yang satu beli nasi di warung Ibu Judes. Anggaplah Ibu Judes ya, mohon maaf, gak ada maksud apa-apa, gue hanya menggambarkannya saja. Oke, kita lanjut ya. Yang satu lagi beli tiket buat masuk dan gue duduk di samping sambil nunggu. Singkat cerita, emaknya temen gue nih ditelepon. Sebentar ya, gue jelasin dulu. Jadi temen gue yang nanjak sama gue nih bapak sama anak. Jadi emaknya temen gue ini nelpon nyuruh gue turun balik lagi ke rumah. By the way, emaknya temen gue ini asli orang Karanganyar. Tujuan gue di awal ngebesan sekalian dah nanjak, mumpung lagi di kampung halamannya kan. Oke, pas gue angkat telepon, dia teriakin, "Bima, turun, gak boleh nanjak bertiga. Turun, turun, turun." Seketika di situ detak jantung gue kenceng banget sampai lemes. Akhirnya gue dengerin ruqyah, dengerin ngaji di YouTube ya untuk nenangin diri. Karena sebenarnya sebelum berangkat aja udah di briefing, gak boleh nanjak ganjil dan gak boleh juga bawa warna hijau. Oke, gue di situ gak bawa warna hijau, tapi kita nanjaknya ganjil. Sampai seketika suaminya bilang dan coba tenangin gue, "Gak apa-apa Bim, banyak kok yang nanjak ganjil." Oke, setelah tenang kami baca doa sebelum nanjak. Gue berusaha tenang, gak mikirin apa-apa, dan gak mikir kalau sebelumnya ada yang meninggal. Kita OTW nanjak, awalnya biasa aja, gak ada apa-apa. 30 menit jalan, pundak gue udah pedes banget, nafas gue udah engap banget, kaki gue juga udah berat banget. By the way, gue di situ sepanjang jalan dari naik sampai turun gak berhenti untuk zikir. Lanjut ya, base camp ke pos 1 masih aman. Jalan kaki 2 jam sampai pos 1. Nah, dari pos 1 ke pos 2, gue gak ngerasa ada yang gak beres. Auranya bikin merinding gitu, sumpah banget, merinding asli. Dari pos 1 ke pos 2 kejanggalan banyak sekali. Dari pundak makin pendes, paha makin berat, betis sakit, nafas yang engap. Setiap 6 langkah kecapean, ngos-ngosan sampai tas gue
dibawain sama temen gue. Gue pikir beban gue hilang setelah tasnya dibawain, tapi masih berasa berat. Dan sama aja tiap 6 langkah ngasok dulu. Nah pas sepanjang jalan jalur menuju pos 2, gue itu disamperin burung jala. Gue pikir burung jala itu takut lihat gue. Habisnya dia nyamperin gue tapi malah balik lagi ke arah bawah. Kan agak aneh ya. Gue mikir kalau dia gak ngarahin ke puncak. Kenapa setiap lihat gue malah balik badan berkali-kali? Gue pikir dia takut lihat muka gue yang jelek ini. Gitu ya. Ternyata tidak diizinkan nanjak. Jadi posisi di sini gue belum sadar, masih blow on dan masih bilang dalam hati kalau Lawu itu indah, tapi alam bawah sadar bilang kalau Lawu itu horor. Nah gak lama anaknya temen gue ini ngalamin apa yang gue alamin juga. Burung jalan ngelihat dia tapi balik arah, ke arah bawah bukan ke atas. Dia yang sadar di sini, di antara gue dan bapaknya gak sadar juga. Dan dia juga yang ngajakin turun. Jadi pas panjang jalur menuju pos 2, dia anaknya itu udah bilang, Mbak Bima yakin Mbak Bima lanjut ya. Dia udah ragu-ragu di situ. Gue bilang, yakin hayo lanjut, masa udah jauh-jauh gak jadi. Belum tentu ada waktu lagi kita kesini. Terus sampailah kita di pos 2 jam 5:30. Kita sholat asar dan ngasuh sebentar. Akhirnya selesai sudah waktu mulai gelap. Si anaknya ini ribut mulu, lanjut gak nih. Akhirnya anak sama bapak debat. Gue mah dengerin aja. Sampai seketika si anaknya minta maaf ke gue kalau kita turun aja. Fix abis maghrib kita turun malam-malam, dan hal sebenarnya terjadi adalah pada saat perjalanan turun. Anjir gue merinding nih. Jadi pas perjalanan pulang, kami berkali-kali kepleset. Kami pula berkali-kali digangguin. Apalagi gue yang rada aneh gitu ya, yang sedikit bisa berinteraksi sama hal begituan. Aduh rasanya sepanjang jalan gue gak bisa lihat kiri kanan. Gue hanya nunduk dan nunduk. Sesekali ngelihat ke atas, mandang bintang-bintang, abis itu nunduk lagi sambil zikir dalam hati. Jadi waktu turun itu energinya luar biasa. Beberapa kalau gue mau ditarik ke jurang ya, beberapa kali gitu ya, gue ngerasa tuh kalau gue mau ditarik ke jurang. Setiap kalau mau ditarik, kaki kiri gue kekilir dan kepelitet gitu. Setiap kali juga pengen dibikin cedera. Sesekali pundak gue juga kekilir, sampai gue duduk sebentar sambil gue elus-elus kaki kiri gue. Terus gue bacain doa, abisan itu sakitnya hilang. Dan langsung bisa jalan lagi. Gak kebayang sih kalau gak bisa jalan dan cedera parah gitu ya, mana kita bertiga malam-malam. Jadi suasananya itu mencekam banget. Sepanjang jalur kita jalan beberapa kali juga bokapnya temen gue kepleset. Setiap kali ngelewatin batu gede, jatuh, duduk, sumpah merinding banget. Nah karena jatuhnya berkali-kali, senter yang ada di tangan bokap temen gue ini pecah dan mati. Akhirnya ngandelin senter gue sama senter yang di kepala anaknya. Dan di situ senter gue redup. Gak mungkin juga mau ngambil baterai di tas karena kita takut kemalaman ya. Dan kita jalan turun gak berhenti sama sekali. Tenaga gue sisa senter redup. Sisa 2 senter deg-degan, senter mati. Selama jalan turun, gue coba manggil abang gue secara batin. Ada yang gue omongin di batin gue ke abang gue yang di rumah. Dan alhamdulillah gak lama datanglah Pak D pedagang pos 2. Di situ kita bersyukur karena ketolong sama senternya si Pak D. Dan seketika tenaga kami menjadi full, tidak capek sama sekali. Seneng banget keadaan kembali netral. Tapi sepanjang jalan gue dipanggil-panggil mulu. Gue didiemin gitu ya. Terus gue dengerin Pak D ngobrol sama bokapnya temen gue.
Nah, setelah sampai base camp, kita dianterin pulang pakai mobil sewa. Pas di mobil, si supir setel lagu Jawa Sinden. Kepala yang tadinya gak sakit jadi sakit. Terus kaca mobil di sebelah gua kebuka sendiri, ketutup sendiri. Anjir, berasa naik mobil hantu gua. Hari itu bener-bener dah kayak di film horor. Mobilnya mobil tua, terus supirnya nyetir pakai kupluk dan jalanan di depan sepi, cuma kesorot lampu mobil aja dan berkabut. Singkat punya singkat, setelah sampai rumahnya temen gua, besok pagi kita mau ke Borobudur. Kebetulan transportasi kami bisa disebab kita ngegerombol abis besanan gitu ya. Nah, pas perjalanan menuju Borobudur, gue muntah 2 kali di bis. Terus setelah muntah, tidur, pas bangun gue kayak orang aneh. Mau melek gak bisa, mau merem tambah gak bisa. Dan gue lihat wujud temen gue duduk di bangku, sebenarnya itu bangku kosong, tapi yang gue lihat dia. Sampai gue berdoa terus, semoga dapat sinyal. Akhirnya gue miss call abang gue. Fix gue cerita malah diketawain sama abang gue. Akhirnya gue didoain dari jauh sama abang gue, baru bisa sehat. Sepanjang kesambet gue diajak ngobrol nenek-nenek. Si nenek itu memperkenalkan dirinya. Dia bilang, aku nenek dari cucuku yang bawa kayu bakar. Terus dia bilang ke gue sambil gandeng tangan gue, balik lagi yuk ke Lawu. Jadi gue itu diajakin ngobrol sambil nenek itu bilang ngajakin balik ke Lawu gitu. Nah, minggu depan ada yang ikut nenek lagi tahu ke Lawu. Yuk nak, ikut nenek. Anjir, apaan nih, horor banget ya ceritanya. Sampai Jakarta, setelah gue sadar apakah itu nenek yang disebut almarhum yang kemarin meninggal di Lawu. Yang kedua, apakah minggu depan atau 2 minggu lagi bakalan ada laki-laki yang meninggal lagi? Itu jadi pertanyaan gue. Terus gue bilang, anjir, gue benci pikiran gue. Tapi gue bilang lagi ke diri gue, tapi ini kan berdasarkan percakapan gue sama si nenek. Terus gue berpikir positif lagi, anjir, gue halu. Dan hari ini gue dengar berita ada laki-laki yang meninggal lagi di Lawu. Sumpah gue merinding banget kalau inget obrolan sama si nenek pas kesambet kemarin. Oke, jadi ceritanya cuma sampai di situ ya. Ceritanya lumayan horor ya, agak gimana gitu ya dengarnya. Terima kasih ya untuk akun Twitter @nrabiatunisa, dan terima kasih juga untuk pendengar cerita senja. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Dan jika kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya ya. Dan yang baru bergabung, salam kenal dari cerita senja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.